Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan malam hari ini akan menjadi malam terbaik dalam kehidupan kita dengan semakin bertambahnya ilmu dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita dan insyaallah malam ini selesai membahas tentang kelompok ketiga dari masyarakat Madinah. Kita sudah membahas tentang kondisi kaum muslimin. Kita sudah membahas tentang kondisi orang-orang Nasrani dan para penyembah berhala, dan kini kita akan membahas tentang kelompok ketiga, yaitu orang-orang Yahudi. Sedikit nanti saya akan banyak membaca dari teksnya. Teks bahasa Arabnya akan saya baca. Dari kitab, dari nasnya akan saya baca supaya lebih otentik dan bagaimana gambaran secara realnya. Wa amma al-qaumus salisu, adapun kelompok yang ketiga, wa humul yahud fa innahum kanu qad inhazu ila al-hijazi zaman al-ittihadil ashwari war rumani kama aslafna. Kelompok yang ketiga ini adalah bangsa Yahudi. Orang-orang Yahudi yang dulu pernah pindah melakukan migrasi ke kawasan Hijaz. Hijaz itu sepanjang dari mulai perbatasan Yaman sampai menuju ke Madinah. Itu dulu Hijaz. Besar. Mereka dulu lari dari peperangan. Yang memerangi mereka adalah bangsa Romania. Wa kanu fil haqiqati Ibraniyin. Pada hakikatnya orang-orang Yahudi ini adalah bangsa Ibrani. Walakin ba'da al-insihabi ila al-Hijazi istabaghu bisibghatil arabiyyati fi ziyyi wal lughati wal hadarah. Tetapi ketika mereka tinggal di kawasan Hijaz, kemudian mereka menggunakan tampilan seperti bangsa Arab. Fi zayyi wal lughati wal hadarah, dalam pakaian, bahasa dan kebudayaan. Atau mungkin bisa dibilang hadarah itu peradaban. Hatta sarat asma'uhum wa asma'u qabailihim arabiyyah. Sampai kemudian nama suku mereka itu berubah menjadi nama-nama Arab. Wa hatta qamat bainahum wa bainal arabi alaqatuz zawaji was-sihri, yang pada akhirnya kemudian berkembang hubungan mereka dengan bangsa Arab itu berkembang sampai terjadinya hubungan pernikahan dan perbesanan. Nikah dan perbesanan. Illa annahum ihtafadhu bi asabiyyatihimul jinsiyah wa lam yandamiju fil arabi qat'an. Tetapi meskipun mereka sudah berubah pakaiannya, berubah bahasanya, berubah namanya, bahkan adat istiadatnya juga berubah, tetapi mereka masih berpegang keras dengan fanatisme keyahudiannya. Walam yandamiju fil arabi qat'an, dan mereka sama sekali tidak melebur dalam hal ini. Jadi tidak kemudian langsung kami ini bangsa Arab, enggak. Kan kalau ada orang Sunda tinggal di Jakarta udah bertahun-tahun, bahkan lahir di Jakarta, bisa jadi bukan hanya bahasanya yang berubah, adat istiadatnya berubah, bahkan dia ngakunya orang
Jakarta. Udah lahir di Jakarta, aslinya Sunda. Jawa, aslinya Makassar, tapi udah lama. Ayah-ayahnya dulu, dia generasi kedua, ayahnya dulu pindah ke Jakarta. Tetapi meskipun dia mungkin darahnya Padang, Jawa, atau mungkin di luar Jakarta, dia akan mengatakan kalau tanya asli mana mas? Aslinya Jakarta, padahal darahnya bukan darah Jakarta. Tetapi kalau orang Yahudi enggak, dia tidak mengatakan saya orang Arab, saya orang Madinah, enggak. Mereka tetap mengatakan saya ini adalah orang Yahudi. Dan ini yang kemudian hal pertama nih yang saya katakan bahayanya Yahudi. Wa kanu yahtaqiruna al-araba ihtiqaran balighan. Dan mereka ini sangat menghina bangsa Arab. Nanti akan dijelaskan latar belakangnya kenapa sih mereka tuh kayak sentimen banget sama bangsa Arab. Apa sih dorongannya? Nanti kita bahas. Dan ini bisa jadi ada satu hal yang terpendam di dalam pikiran kita di zaman dulu waktu kecil. Dan ini faktor sejarah. Bahkan mereka menyelewengkan fakta sejarah itu. Wa kanu yahtaqiruna al-araba ihtiqaran balighan. Mereka ini sangat menghina bangsa-bangsa Arab dengan penghinaan yang super dahsyat. Wa kanu yarawna anna amwal al-arabi mubahatan lahum. Nah ini nih, yang kedua. Mereka punya prinsip bahwasanya harta dan asetnya bangsa Arab itu boleh dirampas. Jadi kalau hari ini kita melihat fenomena yang ada di Palestina, jangan kaget. Jangan kaget. Bapak kalau punya Instagram, saya termasuk followersnya seorang aktivis pembebasan Palestina, tapi saya juga nggak pernah tahu. Cuma karena ini orang viral, kalau nggak salah namanya Hanada Halawani gitu. Di Instagram ada nih. Hanadi underscore Halawani di Instagram. Itu ini orang udah checklist biru nih, udah centang biru nih. Kayak Bang Turmuzi Instagramnya udah centang biru. Oh belum ya? Antum berapa? Followersnya berapa? 4 juta? 3.000. Oh 3.000. Oh nggak punya Instagram. Kirain megang handphone langsung ngefollow nih. Aboy langsung ini. Bang Aboy langsung ngefollow. Hanadi, pakai Y. Hanadi underscore Halawani. Itu setiap hari kalau kita lihat dari akun beliau ini tinggal di Al-Quds, di dekat Al-Aqsa. Itu ya Allah, mungkin kalau kita orang yang tidak memiliki iman dan kecemburuan terhadap agama, mungkin itu lewat biasa aja Pak. Seorang nenek-nenek tua, umurnya mungkin lebih dari 50 bahkan 60 tahun, berjalan menuju ke Masjid Al-Aqsa mau sholat. Wanita tua sudah menggunakan tongkat. Dulu Zionis Israel sempat memberikan peraturan yang boleh sholat di Masjid Al-Aqsa yang umurnya di atas 50. Pas dilihat yang 50-nya sehat-sehat, gagah-gagah, siap ngelawan, dinaikin lagi 60. 60-nya juga sama, karena mental pejuang. Akhirnya kalau kita lihat nih di statusnya, di infonya itu, ya Allah, ibu-ibu muslimah, padahal nggak ada orang laki Pak. Bahkan larangan orang laki nggak boleh ke Al-Aqsa kalau warga Palestina. Ibu-ibu nih, kalau Bapak lihat di videonya nih silakan nih, ini masih ada nih. Tuh, ibu-ibu didorong, anak kecil didorong Pak. Mereka tidak bawa senjata, mereka bukan untuk mengacaukan. Mereka tahu itu adalah tanah mereka, nggak mungkin mereka berbuat rusuh. Tapi tentara Zionis dengan enaknya mendorong Pak. Karena mengapa? Ini tadi. Wa kanu yarawna amwalal arabi mubahatan lahum. Karena mereka menganggap aset. Jadi mirip-mirip kayak LDI gitu. Atau mirip-mirip kayak Al Zaitun yang tempo hari viral. Nah, lucunya kemarin di TV One tuh, waktu kasus Zaitun beberapa bulan lalu rame, ada mantan orang dekatnya, siapa namanya, Panji Gumilang, cerita dia. Akhirnya dia mengakui sebuah kejahatan yang pernah dia lakukan bersama 3 orang temannya. Di mana? Di Masjid Al-Ittihad Tebet. Siapa yang nggak kenal Masjid Al-Ittihad Tebet? Dia mengakui dulu kami yang menggondol kotak amal masjid sejumlah berapa gitu.
dan karpet masjid diarahkan untuk merampas, karena harta selain anggota kelompok NII itu dianggap halal. Ini kalau Islam ada ajaran yang model begitu, Pak, penerapannya tidak tepat, orang lagi damai dianggap dalam kondisi perang. Oh, ini bahayanya minta ampun. Dan ini persis seperti orang-orang Yahudi. Ya'kulunaha kaifa sya'u. Mereka boleh mencaplok hartanya kaum muslimin atau siapapun selain mereka kaifa sya'u, bagaimanapun caranya. Wa qala ta'ala wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintari yu'addihi ilaika wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'ima dzalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil. Surat Ali Imran ayat 75. Silakan nanti kalau mau di rumah baca tafsirnya, baca bagaimana orang-orang Yahudi ini dalam Al-Quran diabadikan. Qalu laisa alaina fil ummiyina sabil. Pokoknya orang selain kami halal. Makanya saya curiga nih, jangan-jangan pelaku curanmor nih. Pelaku curanmor, Masya Allah. Di daerah saya sekarang semua jalan, semua gang di RW saya ada portalnya, Pak. Dibikin portal. Itu portal diberlakukan dari mulai jam 11 sampai jam 6 pagi. Yang mau keluar masuk lewat satpam, lewat security, lewat pos ronda. Ternyata ini portal udah dipakai, difungsikan dari jam 11 sampai jam 6, malingnya setengah 7. Malingnya setengah 7. Ini motor baru dikeluarin, mau dipanasin, motor udah hidup, orangnya ngambil kopi. Masuk ke rumah, keluar udah nggak ada tuh motor. Sodakoh jariah. Motor dihidupin di Jakarta, jangankan dihidupin, dikunci stang aja habis. Gimana itu? Hidup mesin nih. Kunci nempel. Ngambil kopi nggak lebih dari 5 menit. Set. Hilang. Ini makanya mental mencuri, merampas ini nauzubillah min dzalik nih. Kalau bukan dari Islam ini lantas dari siapa ini? Walam yakunu mutahammisina fi nashri dinihim. Ini kita berbicara Yahudi yang menyimpang ya, Zionis. Dan dulu itu mereka sudah menyimpang. Setelah masanya Nabi Musa alaihissalam, kemudian datang satu agama yang disebut dengan agama Nasrani. Mereka sudah yuharrifunal kalima amma wadhihi. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang ayat-ayat Taurat yang dihapus. Ayat Taurat yang dirubah. Kalau hukumnya tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka ganti. Kalau hukumnya tidak sesuai dengan syahwat mereka, mereka ganti. Disesuaikan dengan syahwat. Seperti di dalam Taurat ada ayat yang berbunyi tentang hukuman potong tangan. Jadi hukuman potong tangan ini bukan cuma ada dalam Islam, dalam Yahudi juga ada. Di dalam Taurat itu ada ayat tentang perzinahan. Ada tentang perzinahan. Tetapi lantas kemudian apa? Ketika perzinahan itu, pencurian itu terjadi, dialami oleh tokoh-tokoh mereka, oleh para pembesar-pembesar mereka, ayatnya direvisi, Pak. Bisa begitu. Kalau dalam Al-Qur'an was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Wah, ini kebetulan yang mencuri anaknya kiai. Tolonglah itu ayat dihapus dulu supaya anak kiai enggak kena potong. Jangan sampai Islam itu ada. Makanya Islam luar biasa nih, Pak. Anak-anak kecil, bahasanya bukan bahasa Arab, tetapi Allah berikan kekuasaan. Mereka yang bukan bangsa Arab, lidahnya bukan lidah Arab, tetapi bisa menghafalkan Al-Quran yang menggunakan bahasa Arab. Masya Allah. Ini jadi kalau ada orang di Jakarta yang merubah ayat Al-Quran, bisa jadi orang yang di Bandung menolak.
yang di Papua menolak, yang di Inggris menolak, yang di Mesir menolak. Kenapa? Al-Quran yang Anda bacakan itu bukan Al-Quran yang Allah turunkan kepada umat Muhammad SAW. Kenapa? Karena Quran yang ada masih dijaga. Makanya para penghafal Al-Quran itu adalah penjaga Al-Quranul Karim. Dan ini keunikannya orang Yahudi. Walam yakunu mutahammisina fi nashri dinihim. Mereka itu paling tidak semangat. Ini yang Yahudi yang hidup di Madinah saat itu ya. Enggak semangat untuk berdakwah. Makanya kalau ada orang Islam malas ngajak orang dalam kebaikan aja malas. Alasannya apa? Lah kan saya bukan ustadz. Kan yang ustadz situ, yang ketua DKM situ, yang ketua DMI situ, yang ketua MUI situ. Tugas ente lah. Padahal dakwah itu tugas semua. Dakwah itu bukan hanya berbicara di depan mik, bukan berdiri di atas podium. Dakwah itu bukan bersorban, bukan. Dakwah itu adalah dengan perilaku dan tingkah laku yang baik. Ketika kita sebagai seorang atasan, seorang majikan, ketika akhlak kita bagus, itu adalah dakwah. Kita punya pembantu, hari itu di rumah kita lagi banyak tamu, yang biasanya dia cuma ngurusin kita, ngurusin istri, ngurusin anak-anak kita dan anggota keluarga, normal. Tapi hari ini banyak tamu dengan akhlak yang indah. Ini kita sebagai majikannya, besok pagi setelah ART kita membantu kita seharian penuh kemarin, dari pagi tamu sampai malam nggak selesai. Besok paginya dikasih hadiah. Teh, ini teh ada sedikit tambahan buat beli pulsa. Dikasih 1 lembar, nggak perlu $100, nggak perlu 100.000 aja. Girang nggak tuh orang? Girang. Saya kalau di rumah lagi banyak tamu, banyak acara, otomatis itu sampah yang biasa ditarik sama tukang sampah RT, kalau sehari normal biasanya paling sampahnya sekantong 2 kantong. Tapi kalau lagi ada tamu, lagi ada acara, itu kan sampahnya bisa 5, bisa 10 kantong. Pagi-pagi ba'da sholat subuh jam 6 saya udah nongkrong depan rumah. Tukang sampah saya panggil, ngajak ngobrol, "Bang, sehat? Kasih duit. Berapa orang ente?" "Berdua, Pak Haji." Kasih. Nih 30. Waduh, kalau lagi banyakan dikit 50 berdua, kadang 100 berdua. Girang. Mereka ketika dihargai merasa bahagia, dan itu adalah dakwah kita. Akhlak itu adalah dakwah. Jangan pernah berbicara tentang dakwah pintar berretorika di atas podium, pintar berretorika di hadapan para umat jamaah, tetapi di rumahnya sendiri perilakunya, akhlaknya tidak mencerminkan agama. Ini bahaya luar biasa. Makanya kita ketika berdakwah di lingkungan pekerjaan kita berdakwah, nggak usah jadi ustadz, nggak usah jadi ketua DKM, nggak usah. Kita berdakwah dengan cara akhlak yang baik, jujur dalam pekerjaan, tidak korupsi. Itu udah bagus banget tuh. Perjuangan dakwahnya seperti itu. Nah, wa innama jalla bidha'atuhum ad-diniyah, wa innama julla bidha'atihim ad-diniyah, dan mayoritas barang dagangan agama mereka ini yang dijual oleh orang-orang Yahudi waktu itu adalah, yang pertama al-fa'lu, terawangan. Apa kok terawangan itu gitu? Ramalan, wasihru, dan bermain sihir, wan nafathu, dan apa namanya? Ya, nafas itu ini kan apa? Jadi ada nafas, ada jadi kalau orang lagi doa tuh, antum mimpi buruk malam-malam tuh, bangun disunahkan untuk mengeluarkan angin tapi tanpa air, itu nafas. Di dalam Al-Quran, wa min syarrin naffasati fil 'uqad, hembusan. Jadi mereka itu kalau bersihir, menyihir orang itu dengan cara
gitu. Bonekanya disihir atau enggak rumahnya diludahin gitu. Meludah tapi tanpa keluar air. Warruqyatu wa amsalih, warruqyatu wa amsaluha, dan jampe-jampe. Kemarin ada pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Ini unik juga nih. Argentina lawan apa tuh? Peru apa lawan apa tuh? Apa? Nih The Jack nih. Argentina lawan apa kemarin? Bukan, Amerika Latin sebenarnya. Peru ya? Peru apa mana gitu? Itu Messi nggak diturunin. Messi ini sebenarnya saya nggak nonton juga. Cuma itu nongol berita yang membahas tentang persihiran di negeri Peru itu. Karena mainnya di kandang Peru kalau nggak salah. Peru atau negara mana saya lupa gitu. Pokoknya Amerika Latin. Dikagetkan. Jadi atau 1 jam sebelum pertandingan itu Messi sudah keluar di lines up. Wah, udah keluar di formasi bakalan main. Tiba-tiba beberapa jam, 1 jam sebelumnya nama Messi hilang. Pertama, Messi nggak diturunin. Yang kedua, formasi berubah. Dan yang mengagetkan ternyata lawannya Argentina itu kalau nggak salah Peru itu di luar lapangan mengerahkan para penyihir, Pak. Wah, penyihir dikerahin, dukun-dukun dikerahkan. Kalau ini nasibnya Argentina, nasibnya Brazil lain lagi. Neymar mengalami cedera. Wah, lawan apa bang? Argentina loh. Ekuador, ya, bukan Peru ternyata. Ekuador. Coba tuh. Sampai di dunia kayak gitu aja. Dan itu bahkan saya pernah mendengar dari beberapa guru saya di Mekah. Karena dulu saya ada mata kuliah namanya mata kuliah Al-Hisbah, Fiqhul Hisbah, yang membahas tentang amar ma'ruf nahi munkar, Fiqhul Hisbah. Salah satu di antaranya adalah bahaya tentang perdukunan ini. Ada teman saya orang Maroko cerita, kami ini orang Maroko ini tersinggung. Kenapa? Orang Maroko ini terkenal pinter nyantet, pinter melet. Ini kan kalau di Indonesia udah beda nih, santet sama pelet. Kalau santet buat ngebunuh, kalau pelet untuk asmara. Dan memang kalau di Arab Saudi itu pelaku sihir itu banyak terkenal orang Maroko. Mungkin Ustaz Azhari bisa menambahkan nanti. Tapi yang unik, dia bilang begini, tetapi jangan salah, orang-orang Maroko yang pintar berbuat sihir itu gurunya adalah orang Yahudi. Wah. Gurunya orang Yahudi. Karena orang yang berlaku atau melakukan proses atau pekerjaan dukun itu, Pak, dia harus kafir dengan Allah Subhanahu wa taala. Harus kafir dengan Allah. Enggak mungkin enggak kafir. Karena si jin itu akan meminta banyak dari dia, permintaan yang kalau dia lakukan dia dianggap murtad oleh agama. Contohnya, para dukun itu diminta oleh guru-gurunya dari golongan manusia ataupun jin itu untuk meletakkan Al-Quran di dalam toilet. Bukan di dalam toilet ya, toilet nih bolongan, ditaruh di situ. Bukan di dalam ruangan toilet. Kalau mandi di dalam enggak, tapi di dalamnya, di atas toilet nih. Membawa Al-Quran ke kamar mandinya sudah tidak boleh. Apalagi meletakkannya di atas toilet. Dan itu mereka lakukan. Ini sebagaimana informasi dari para pelaku perdukunan. Ada yang diminta untuk ngencingin Quran. Ada yang diminta untuk menginjak, tergantung moodnya si guru dah tuh. Ini guru mau gimana cara mau bikin dia murtad? Ya tergantung guru. Dan ini luar biasa, Pak. Ketika kita di negeri ini masih percaya dengan perdukunan, ini bahaya. Itu Rasulullah SAW pernah mengatakan, man atakahinan, barang siapa yang mendatangi dukun,
lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Salatnya itu tidak akan diterima 40 hari. Ini kadang orang dengan hadis kayak gini masih nawar, Pak. Wah, masih mending dong 40 doang. Ntar hari ke-41 udah diterima lagi. Ah, udah enggak apa-apa deh. Iya, misalnya dia udah kan tahu. Akhirnya dia pergi ke dukun tanggal 1, dihitung tuh. Berarti ntar tanggal 10 bulan depan sholatnya udah normal lagi. Iya kan? Kalau pikirannya orang culas nih, iya, tanggal 1 ke dukun, kata Rasulullah katanya 40 hari. Ya udah, hitung aja tuh. Ya katakan bukan tanggal 10 bulan depan deh, tanggal 11 dah. Kalau itu bulan gak genap 30, tanggal 11, 12 sholatnya normal. Kadang begitu tuh. Akhirnya apa? Meremehkan syariat Islam. Ah, nggak apa-apa ke dukun, cuma 40 hari doang sholatnya nggak diterima, ntar hari ke-41 udah diterima lagi. Akhirnya mikirnya begitu. Dia tidak berpikir bagaimana 40 hari itu sholatnya akan sia-sia, dan bagaimana jika di 40 hari itu nyawanya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selama 40 hari itu dia dalam kondisi kafir. Dan ini luar biasa, makanya hati-hati. Kalau kita lihat orang-orang yang terjebak dengan perdukunan, biasanya orang yang gak sabar. Pengen cepet kaya, dagang pakai dukun. Pengen cepet dapat jodoh, pakai dukun. Sabar aja, sabar. Semuanya ada prosesnya. Latar kabunna tobakon an tobak. Kita akan menaiki tangga kehidupan ini dari tangga satu ke tangga yang lain. Gak usah buru-buru. Ya, biasanya orang kalau cepat, gedenya cepat meledaknya. Balon kalau ditiup pakai kekuatan yang cepat meledak, tapi kalau ditiup pelan-pelan dia akan kuat. Nah, ini orang Yahudi punya kebiasaan dulu, berdagangnya dengan menggunakan jasa perdukunan. Ini baru satu nih, baru beberapa saja. Wa bidzalika kanu yarawna anfusahum. Tetapi ketika mereka menjalani perdukunan itu, profesi perdukunan, mereka menganggap dirinya apa? Ashabu ilmin wa fadlin. Mereka menganggap dirinya ini adalah orang yang punya ilmu. Makanya saya nggak setuju kalau di Indonesia dukun dibilang orang pinter. Wah, ini emas ketemu lagi hilang. Emas di rumah ada orang yang gelang istrinya 5 gram hilang, ketemu. Ditanya sama saudaranya, kok bisa ketemu? Kemarin Ustaz, kita pergi ke orang pinter. Ini mohon maaf. Bagi yang masih menjadi dukun, bertaubatlah pada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubatlah. Bagi yang masih demen ke dukun juga sama, bertaubatlah pada Allah. Enggak ada untung. Allah itu mengatakan dalam hadis qudsinya, ana aghnas syuraka. Saya ini orang yang paling kaya dengan persekutuan. Fa idza asyraka 'abdi, kalau hambaku berbuat syirik kepadaku, taraktuhu wa syarikahu. Aku akan tinggalkan dia. Kita dicuekin sama Allah, Pak, dicuekin sama Allah dengan cara ketaatan kita jelek. Ibadah kita jelek, tahajud kita jelek, sedekah kita jelek, ilmu kita jelek, sholat jamaah kita jelek. Itu Allah lagi nyuekin kita tuh. Kita dipersulit, bakti sama orang tua susah, nyari rezeki susah, Allah lagi menghukum kita. Apalagi kalau Allah biarin. Makanya dalam doanya apa? Wala takilni ila nafsi tarfata ainin wala aqalla min dzalik. Ya Allah, jangan engkau biarkan diriku ini mengurus diriku sendiri. Sekejap mata aja, jangan. Aku minta engkau yang ngurus diriku. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin wala aqalla min dzalik. Kalau ada yang lebih cepat dari kedipan mata, saya pun enggak mau. Artinya apa? Segitunya kita punya urusan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau hamba sudah meyakini ada zat selain Allah Subhanahu wa taala, ada pihak selain Allah yang bisa mengurus kehidupan dia, sama Allah ditinggalin. Ente urus sendiri. Ah, dia udah jadi dukun puluhan tahun, Ustaz, hidupnya baik-baik aja. Dia udah jadi dukun, bahkan bermain dukun, datang ke dukun, hidupnya malah wah, dagangannya belum selesai, ceritanya belum selesai. Jangan engkau lihat hari itu, tunggu nanti. Ada satu pintu untuk dia kembali kepada alam akhirat yang disebut dengan kematian.
dan kematian inilah yang tidak akrab dengan perdukunan. Susah luar biasa. Dan ini naudzubillahi min dzalik. Ya, kalau kita mau berdukun, dukunlah dengan dukun yang dihalalkan Allah. Kalau punya hajat, jangan pergi ke dukun. Bangun jam 3 malam, bangun setengah 3 malam, ambil air wudu, ambil sejadah, sucikan diri kita, sujud, bertasbih, nangis minta sama Allah, ya Allah, anak bulan depan udah masuk kuliah, duitnya belum ada, ya Allah, dagangan saya, ya Allah, minta semuanya sama Allah. Itu cara perdukunan yang benar. Minta sama Allah. Nggak ada lebih daripada itu, nggak ada. Dan mereka orang-orang Yahudi dulu menganggap ketika mereka adalah orang yang pintar jampe-jampe, menganggap dirinya ashabu ilmin wa fadlin, menganggap dirinya ini adalah pemilik ilmu, orang alim, wa qiyadatin ruhaniyah, tokoh-tokoh spiritual, tokoh-tokoh spiritual. Wa kanu maharatan fi fununil kasbi wal ma'isyah. Ini selanjutnya nih. Orang Yahudi dari dulu itu terkenal pinter berbisnis, pinter entrepreneurnya. Fakanat fi aidihim tijaratul hububi wat tamr. Dulu di masa itu, ketika di Madinah, orang-orang Yahudi itu mereka adalah importir kurmanya. Importir kurma, kacang-kacangan mereka yang mengimpor. Wal khamri, bahkan khomernya, minuman keras, wasiyabi, dan garmen, pakaian. Kanu yastawriduna thiyaba wal hububa wal khamra wa yusaddiruna at-tamr. Mereka mengimpor pakaian, makanan, minuman keras, dan mereka mengekspor korma. Dari luar Madinah mereka bawa minuman keras, bawa pakaian, bawa apa lagi? Bawa biji-bijian, rempah-rempah. Tetapi dari Madinah merekalah yang mengekspor. Memang dalam hal ini mereka maju, paling top. Paling top. Mereka adalah kapitalnya, mereka adalah pemiliknya. Wa kanat lahum a'malun min duni dzalika hum laha 'amilun. Dan mereka punya banyak bisnis yang bisnisnya itu mereka jalankan langsung sendiri. Mereka yang mengoperasikan. Makanya gila kerja, Pak. Gila kerja. Fakanu ya'khuduna al-manafi'a min 'ammatil arabi adha'afan mudha'afah. Dan mereka ini mengambil dari orang-orang Arab ini keuntungan yang berlipat-lipat. Enggak ada batasan. Thumma lam yakunu yaktasiruna ala dzalika bal kanu akalina liriba. Enggak cukup dari keuntungan dari omsetnya atau dari profitnya, bahkan mereka itu memakan riba. Ini nih, dengerin nih setelah ini. Ini terjadi di Indonesia nih. Apa? Yu'tunal qurudat dha'ilah. Mereka menggelontorkan dana pinjaman. Tujuannya apa? Yang pertama, ini pinjaman diberikan kepada siapa? Li syuyukhil arabi wasadatihim. Yang pertama diberikan kepada pimpinan-pimpinan bangsa Arab. Pinjaman. Tujuannya apa? Liyaksibu biha madaihas syu'ara was-sum'atal hasanah bainan nasi ba'da infaqiha min ghairi jadwa wala ta'ilah. Tujuan yang pertama untuk viral. Wah, orang dermawan banget nih, nyelamatin perusahaan orang, dikasih pinjaman supaya perusahaan orang tersebut tidak bangkrut. Tetapi dibalik itu tidak, bukan viral yang dicari saja, tetapi apa? Wa kanu yartahinuna laha ardun wa kanu yartahinuna laha ardu haula'ir ru'asa. Ketika duit itu digelontorkan, ada jaminannya berupa tanah. Nah, ini tanah yang mereka pakai, wa zuru'uhum, kebun-kebunnya, wa hawaituhum, dan ladang-ladangnya. Tsumma la yalbasuna illa a'waman hatta yatamallakunaha. Dan mereka mengharapkan dari proses pinjaman itu mereka tidak mampu membayar, dan akhirnya cara ngebayarnya adalah menyerahkan jaminan tersebut.
jaminannya diambil. Kalau kurang aset bisnisnya yang tidak bisa diteruskan itu akan dirampas. Sepulang dari sini, Bapak cari Pak kabar berita tentang akuisisi departemen store Matahari. Ada yang tahu beritanya? Matahari, Bang Turmuzi, tempat nongkrong dulu kalau beliin baju anak istri. Matahari, ada yang tahu kisahnya hari ini gimana Pak? Ada yang tahu? Tapi tahu Matahari kan? Bapak tahu Matahari, tahu ya? Semua tahu kan Matahari? Silahkan dilihat siapa pemiliknya sekarang dan kenapa bisa berubah dan apa kabar pemiliknya yang pertama. Silahkan dibaca dan itu skemanya mirip dengan ini. Nah, ketahuan nih udah lama beli rifting doang nih, nggak beli di Matahari nih. Oh, Ternabah, Tamcid. Nah. Coba ntar pulang, wallahu alam apakah ada di YouTube apa enggak saya nggak tahu. Tetapi di internet tuh ada kalau nggak salah. Kalau mau dilihat supaya menjadi pelajaran buat bangsa ini. Matahari pernah goyang, sang pemiliknya pusing, ada satu pihak yang menggelontorkan dana. Udah tenang bos, jalan aja bos. Ini ada suntikan dana. Wah, lama kelamaan nggak bisa balikin hutangnya. Akhirnya udah nggak usah, nggak apa-apa, tinggal balik nama aja perusahaannya. Akhirnya pemiliknya stres, kemudian kabar yang terakhir kalau nggak salah meninggal. Nah, wallahu alam apakah meninggal normal atau tidak, wallahu alam. Tapi itulah yang terjadi. Jadi ketika ada pinjaman lunak kepada pihak-pihak tertentu, kalau itu dilakukan atau didanai oleh Yahudi, siap-siap kita akan dibikin bangkrut, yang pada akhirnya kita tidak mampu mengembalikan dana pinjaman itu kecuali dengan menyerahkan apa yang pernah kita jaminkan. Apa? Bang Turmuzi mau utang berapa? 10 triliun. Siap. Besok akan saya transfer. Jaminannya apa? Jaminannya tanah engkong saya di daerah Sudirman, kurang lebih 2000 meter yang berdiri di atasnya perkantoran sebanyak 35 lantai. Wah, ini pemilik dana udah neropong, Bang Turmuzi nggak bakalan bisa ngebalikin. Bahkan Bang Turmuzi ini naudzubillahi min dzalik dipoles gimana caranya kedistrak. Wah, ini bahasa anak muda nih. Kedistrak, tahu kedistrak? Dialihkan supaya dia tidak fokus, padahal ada dana segar yang ingin dipakai tetapi justru nggak fokus. Akhirnya apa? Diajak, ayo Bang Turmuzi besok kita makan siang. Di mana? Di Singapura. Di Singapura 2 hari bisnis, mabok, main cewek, lupa, selesai. Akhirnya perusahaannya yang tadinya ingin dibangkitkan ternyata malah ambruk. Jatuh tempo 10 triliun yang harus dibayar oleh beliau 3 tahun, 5 tahun tidak terlunasi. Pemilik uang sedih nggak? Khawatir nggak? Enggak. Mereka udah punya skema. Oh, tenang aja, nggak apa-apa. Nggak bisa bayar? Nggak apa-apa. Yang penting itu lahan, aset, tanah seluas 1.200 dengan gedungnya balik nama. Selesai. Akhirnya untung enggak, yang ada buntung lah kita. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini dulu. Ternyata enggak selesai juga karena nih seru nih. Bagaimana orang Yahudi ini punya propaganda. Insyaallah nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bisa selesai, tinggal 1 halaman setengah lagi membahas tentang apa yang mereka lakukan di Madinah. Yang terakhir ini adalah apa reaksi mereka ketika datangnya Rasulullah SAW ke Madinah. Dan di sini dikisahkan oleh Al-Imam Al-Mubarakfuri, disebutkan 2 hadis. Riwayat yang pertama adalah dari Sofiyah,
Riwayat yang kedua adalah dari Abdullah bin Salam. Bagaimana sikapnya orang Yahudi kepada Rasulullah SAW. Nanti insyaAllah kita akan bahas di minggu atau hari Rabu yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.